Oke, mari silakan diutus siapa ketuanya maju ke depan, juru bicaranya buat kita kulik. Silakan, setiap juru bicara saya undang untuk ke depan teman-teman. Oke. Sini. Sini, biar lebih enak. Oke. Hah? Oke, silakan disampaikan bagaimana hasil dari kelompoknya masing-masing ya. Dari sini deh. Jadi aku mampus. Gimana? Tim Horeku mana? Cek. Ya, silakan. Pertanyaannya apa nih? Tadi aku nggak dengar pertanyaannya sama sekali bener. Karena aku baru datang sama Kak Cynthia. Iya nggak Kak? Pernikahan, pacaran beda agama itu setuju apa enggak? Di kelompok gimana suaranya? Ya, tadi kita kan udah mulai berkelompok ya. Kalau dari sebagian besar itu tidak setuju. Tapi tetap yang namanya beda otak ya ada yang setuju juga gitu. Jadi dari satu kelompok nggak semuanya nggak setuju, tapi tetap ada yang masih setuju. Lalu, kalau yang nggak setuju alasannya apa? Kalau yang nggak setuju ada 2 poin. Poin pertama dengan kita berhubungan beda agama, yang artinya itu banyak sekali perbedaan, ya itu akan menimbulkan cekcok gitu. Menimbulkan beda pendapat gitu. Dengan kita beda pendapat, ya mesti berantem dong. Emang kita mau pacaran cuma buat berantem doang? Kan pacaran dicarinya seneng-senengnya dong, happy-happynya dong gitu. Masa iya pacaran berantem mulu gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tambahan lagi. Dari beda pandangan itu, itu kan beda iman. Kita yang satu GKI aja nih, cuma beda gereja gini, ada aja yang beda pendapat gitu. Jadi ya apalagi beda iman gitu, pasti akan lebih bertolak belakang istilahnya. Kalau misalkan berpendapat atau mungkin lagi berantem nih, satunya maunya apa gitu kan. Ya itu kalau bisa dihindari kenapa harus disamperin istilahnya gitu. Itu alasan karena nggak setuju ya? Ya itu nggak setuju. Yang setuju tadi apa alasannya? Yang setuju gimana? Yang setuju itu bener nggak ya? Aku ngomong coba terus kamu bener apa enggak ya? Karena orang tuanya juga dia berbeda. Oke. Betul nggak? Jadi karena melihat orang tuanya beda agama bisa jadi keluarga yang utuh, kenapa enggak gitu ya? Oke. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dong teman-teman. Tepuk tangan. Berikutnya silakan. Shalom. Kedengeran gak sih? Beneran. Jadi dari kelompokku tadi semuanya gak setuju sih termasuk aku. Soalnya buat kita kalau beda agama itu susah buat bersatu ya. Jadi kan tujuan pacaran itu untuk nikah. Dan kayak kalau nikah itu istilahnya kita kan bersatu ya sama pasangan kita. Terus kalau agamanya beda, ya susah aja buat bersatu. Kayak bisa aja mertua kayak sering cekcok atau nanti waktu
takut nanti waktu udah berkeluarga nanti anaknya kayak milih agama apa ya bingung. Terus nanti juga cekcok lah lain-lain. Terus yang terakhir ya karena kita cinta Tuhan Yesus ya enggak? Oke. Kalian. Oke. Kristen garis keras ya. Oke. Berikutnya. Kalau dari kelompok saya sih tidak setuju semua. Karena untuk pacaran itu sendiri kan untuk melanjutkan ke pernikahan sama seperti sebelumnya. Iya, ke pernikahan. Nah kalau dari awal aja kita udah beda tujuan dan beda visi pastinya juga nggak bisa lanjut dan itu hanya sia-sia kalau menurut kami. Lalu juga kalau misalnya pacaran beda agama itu memungkinkan ada yang pindah agama kalau imannya kurang kuat. Atau mungkin malah kalau sama-sama kuat saling menyakitkan satu sama lain. Gitu. Kalau seandainya pacarnya mau ikut kita? Nah dia kalau ikut kita dia karena ikut kita atau karena ikut Tuhan Yesus. Dia harus mengenal Tuhan Yesus. Wis, oke. Kasih tangan dong. Keren. Next. Ya, kalau dari kelompok kami itu setuju semua sih. Oh ya? Iya, setuju. Setuju aja bro. Bantuin saya. Kan belum kasih jawaban tadi, kan kalau tidak gitu. Saya ambil suara terbanyak loh. Kenapa? Ada setuju semuanya gitu. Setuju sama enggak? Gimana? Enggak ya gimana coba? Tadi kan belum jelasin tadi. Ya udah gini deh. Yang setuju apa alasannya? Oh, itu apa ya? Biar nambah relasi gitu. Nambah- Pengalaman dia. Oh, nambah relasi. Aduh, relasi. Oke. Nambah koleksi ya? Iya, Oke. Terus apa lagi alasannya? Dapat pengalaman gitu. Pengalaman? Oh, oke. Oke. Lalu apa lagi? Gimana ya? Ya. Udah sih gitu aja sih. Nah, yang nggak setuju tadi siapa di kelompok? Nggak setuju. Kenapa? Kenapa? Jadi suara paling sendiri ya. Kenapa bro? Kenapa nggak setuju? Berdiri boleh. Kenapa nggak setuju? Ya menurut pendapat saya, jika dia cinta mati ke kita ya gimana ya? Mungkin, gimana ya? Kan katanya jadi kan nambah koleksi gitu. Nambah koleksi. Pengalaman juga. Kalau dia cinta mati ke kita, habis itu bunuh diri gimana? Kan bisa aja bapaknya TNI, kita didor. Mana bisa? Semisal nyicip, bilang ke bapaknya, kenapa kamu pacarin anak saya? Nyicip pak, iya ditembak. Apalagi? Jadi kalau sama Kristen boleh? Hah? Kalau sama Kristen boleh icip-icip? Mungkin beda agama peluangnya cuma 40%. Kalau sama agama 70%. Oh jadi boleh? Jadi boleh? Boleh. Oh gitu? Oh jadi boleh icip-icip sampai yang sama Kristen? Lihat bapaknya dulu. Oke, kasih aplaus dulu. Berikutnya. Ya, dari kelompok kami semuanya memutuskan tidak setuju. Ya alasannya sama seperti yang lain, tapi dari kelompok kami ya alasannya sudah jelas. Dari agama kita sendiri juga melarang, seperti yang dikatakan dari Alkitab, 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Dari ayat ini aja udah jelas ya, larangan untuk pacaran beda agama. Dan dari agama lain juga pastinya ada larangan-larangan untuk beda agama. Dan buat apa juga kita menjalankan hubungan yang udah tahu ujungnya gimana. Kalau misalnya kita berpikir nanti ada yang pindah deh, pasti kita juga butuh effort kan. Dan takutnya gimana kalau kita yang harus pindah dan malah menjauhkan kita dari agama kita. Oke. Lagian juga Tuhan kan sudah menyediakan yang seiman banyak, kita ngapain milih yang beda gitu. Oke. Ya, bolehkah tadi dibaca lagi ayatnya pelan-pelan?
Oh iya. 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seiman dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oke, pertanyaannya adalah apakah orang yang beda iman tidak percaya Tuhan? Mereka percaya tapi udah jelas sih berbeda dengan kita. Oke, apakah mereka yang beda iman itu gelap hidupnya? Gimana ya? Gak ini cuma sekedar ini ya, sekedar untuk melihat lagi ya. Apakah ayat itu ngomongin soal beda agama? Atau ngomongin soal pasangan yang seimbang? Tidak bicara soal agama. Yang mana kira-kira? PR buat kalian. Oke, next. Jadi dari kelompok kami memutuskan untuk tidak setuju karena dalam agama sudah dijelaskan sangat jelas bahwa pacaran beda agama itu tidak diperbolehkan dan secara undang-undang ketika menikah juga tidak diperbolehkan oleh negara dan menurut kami ketika masa pacaran Tuhan saja sudah mereka hianati apalagi kita yang hanya sebagai seorang manusia seperti itu. Oke. Secara undang-undang nggak boleh ya? Iya. Oke. Ya. Itu aja bro? Cukup? Cukup. Berarti di kelompok gak ada yang setuju ya? Di kelompok semuanya gak setuju ya? Halo bro? Di kelompok semuanya gak setuju ya? Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Saya di sini mewakili kelompok saya. Saya berpendapat bahwa berpacaran tidak seiman adalah hal yang tidak setuju. Itu karena gelap dan terang tidak bisa menyatu. Iya. Jadi sama kayak ini ya. Sama apa namanya? Cinta. Oh Jenita. Siapa namanya? Hah? Arif. Arya. Iya. Ariel. Iya. Arya. Jadi Arya sama kayak Jenita ya. Oke. Terus? Berhubungan beda agama itu seperti menyakiti diri sendiri dengan cara yang indah. Menyakiti diri sendiri ya. Arya punya pengalaman itu? Kalau saya jujur saya berhubungan dengan beda agama. Oh, oke. Jadi sekarang punya pacar beda agama? Kalau iya. Oh, lancar hubungannya? Iya, lancar. Lancar. Sudah berapa tahun pacaran? 1 tahun. Dan kamu merasa apa? Merasa tersakitikah? Oh, kalau tersakiti enggak ya? Oh. Jadi agak beda tadi ya. Agak beda ya. Katanya saling sakiti, tapi kamu mengalami enggak ya? Tidak. Oh. Terus bagaimana cara kamu menghadapi perbedaan itu dalam relasimu dengan pacarmu itu? Gimana pengalamanmu dalam mengatasi, kan dibilang beda prinsip, beda iman, terang gelap gak bisa bersatu gitu. Lalu sudah setahun bersatu nih. Kira-kira gimana tuh pengalamanmu? Kalau semakin lama ya, hubungannya tuh seperti saling memahami. Memahami ya? Iya. Ini serius loh. Iya karena pengalaman pribadi ini bukan pendapat kelompok ya. Ini Iya pribadi saja. Iya. Iya. Seperti itu. Ada rencana mau menikah? Iya. Rencana mau menikah. Rencana mau menikah? Iya. Oh. Orang tua udah tahu semua? Kalau orang tua ya sudah tahu. Oh, kasih restu gak orang tua? Kalau tentu pasti ada tentangan. Tentangan ya? Tentangan iya. Oke. Dari orang tua semua menentang ya? Orang tua juga gak setuju? Kalau orang tua saya jelas tidak setuju. Orang tua mereka juga gak setuju? Orang tua dia? Kalau orang tua dia enggak juga. Enggak juga gitu. Oh iya udah. Ya. Oke, makasih Arya ya. Berikutnya. Oh, terakhir. Arya, menurutmu pacarmu itu terang apa gelap? Kalau menurut saya
Terlalu terang. Oh terlalu terang katanya. Berarti kamu gelapnya? Iya oke. Berikutnya. Selamat malam teman-teman. Malam. Dari kelompok saya, kita sependapat bahwa pacaran beda agama itu tidak setuju. Yaitu tadi sebenarnya disebutkan dari semuanya. Tapi sebenarnya inti besar dari teman-teman diskusi kami di situ kelompok adalah kita sudah tercantum jelas di Alkitab itu sudah melarang ya kita tidak boleh pacaran beda agama begitu. Di mana bro ayatnya? Ya, Aduh di mana ya? Tidak boleh beda agama. Selain tadi ya yang terang gelap itu ya. Ada nggak ya bilang tidak boleh kamu sebenarnya berrelasi bukan dengan tidak boleh agama? karena mungkin semacam apa ya namanya mungkin kalau pacaran beda agama itu hubungannya mungkin lebih sulit karena di situ ada tertulis kalau tidak salah pilihlah satu iman yang satu baptisan, satu iman dan satu apa ya lupa. Itu mah lagu gedung jemaat. lupa. Gitu ya? Oke. Iya, begitu. Tapi intinya tidak setuju Ya ya? intinya tidak setuju. Oke. Berikutnya. Ya, selamat malam. Pada malam hari ini saya mau mewakilkan dari kelompok saya. Ya, kelompok kami berisi 5 orang dan 4 orang tersebut mengatakan tidak setuju. Nggak setuju ya semuanya ya? Tapi 1 orang bilang setuju. Oh gitu? Iya. Kalau yang nggak setuju alasannya apa? Ya karena ya alasannya simpel aja gitu, kayak kita tuh nggak seiman, nggak kepercayaan, terus nggak satu agama, terus juga apa ya, kalau misalnya pun kita pacaran beda agama tuh nanti susah direstu orang tuanya. Susah restu orang tua, oke. Kalau setuju tadi apa alasannya? Kalau kata orangnya sendiri sih itu. Mana orangnya? Sini. Kasih orangnya. Kenapa? Kalau kamu setuju kenapa alasannya? Saya setuju karena ini kan konteksnya cuma pacaran ya, bukan menikah. Nah, pacaran itu berarti kan dari yang saya alami ya. Jujur ya selama ini kalau yang seiman saya malah belum nemu loh. Oh. Nah akhirnya saya nemu 1 orang di mana dia tuh benar-benar memahami saya, terus dia bisa mengerti, terus satu pikiran juga, satu tipe juga, tapi yang beda cuma agamanya sih. Nah terus akhirnya dia bilang begini, ya udah kita beda nggak apa-apa, kita jalani aja dulu sampai nanti kita waktunya berpisah. Jadi selagi kita masih punya waktu bersama, ya udah kita jalani aja dulu gitu. Kalau misalnya nanti nggak bareng ya emang takdirnya begitu, kita nggak bisa maksain gitu. Sudah berapa tahun pacaran? Ya pacaran sih enggak, cuma jadi gimana dong? Jadi pengennya pacaran cuma nggak bisa karena kalau misalnya udah pacaran nanti katanya takutnya semakin sayang terus susah nanti. Oh, jadi sekarang nggak pacaran? Enggak, cuma apa? Abang ade? Ya lebih dari itulah. Oh, HTS ya. Nah gini, bagi kami itu pacaran cuma sebuah nama doang. Jadi pacaran tuh apa ya, tindakannya lah bukan namanya gitu. Oh jadi secara status tidak pacaran, tapi secara tindakan pacaran. Okay. Karena kebanyakan orang kan kayak gitu sekarang. Statusnya pacaran tapi kayak nggak orang pacaran gitu. Nah gitulah. Jadi pacaran yang nggak pacaran gitu? Statusnya nggak pacaran tapi tindakannya kayak orang pacaran. Saling support, saling memahami, saling mendukung satu sama lain. Meskipun tahu ujungnya akan berpisah? Yes. Berarti ini sedang menata untuk patah hati? Iya benar. Kami udah ngomong sejauh itu emang. Sabar ya bro. Terima kasih. Kasih aplaus dong teman-teman buat. Terakhir ya. Oke. Ya shalom Elohim semua. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Joe dari kelompok saya, kelompok berapa nggak tahu. Ya udah, saya spontan aja. Spontan. Oke, jadi kalau menurut kami tidak setuju. Kenapa? Karena kami menyukai yang Tuhannya lahir di kandang domba.
Udah, sekian dari kami. Terima kasih. Itu aja. Berdasarkan gitu udah direvisi berkali-kali tapi jawabannya itu. Oh, oke. Ya udah, kasih aplaus dong buat semuanya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Ya terima kasih, boleh silakan duduk kembali teman-teman. Boleh stay di bawah, boleh. Jadi nggak perlu harus bangku. Kalau mau nyaman di sini, silakan stay di bawah. Kalau mau naik juga boleh, bebas. Mau stay boleh, mau kembali boleh kembali semua jadinya kan. Oke. Jadi jawabannya beragam ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Dan masing-masing juga punya argumennya masing-masing. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam perdebatan atau argumen tentang pacaran beda agama, setuju apa tidak, yuk aku mengajak kita untuk kembali melihat tentang apa sih makna dari pacaran itu sendiri. Apa sih tujuan dari sebuah relasi yang kita namakan pacaran gitu ya, atau HTS-an atau whatever lah itu. Pernah merasakan namanya jatuh cinta? Pernah, ya kan? Semua yang pacaran pasti berawal dari jatuh cinta. Apakah ada yang ta'aruf di sini? Gak ada kan? Jatuh cinta. Dan memang kita sadar bahwa yang namanya falling in love itu gak bisa diatur ya kan? Terjadi gitu aja. Misalkan di sekolahan bergesekan siku di kantin langsung, hah gitu. Ala-ala sinetron gitu ya, atau ala drakor gitu ya. Gak bisa sekelompok, misalkan tadi sekelompok, tahu-tahu ada sebuah frekuensi yang berbeda gitu. Gak bisa diatur. Kenapa? Ada penjelasannya nih di sini. Karena ketika seorang jatuh cinta katanya, ini saya ambil dari bukunya, siapa ya aku lupa bukunya ya. Kalau nggak salah pengarangnya Arif Sataji ya. Dia ngarang soal ini, penulisnya. Dia meneliti, dia mengambil sebuah cuplikan penelitian ketika orang sedang merasakan asmara, itu terjadi namanya proses kimiawi. Di mana hormon dopamin, hormon kebahagiaan, ya, dengan hormon neuropinefrin, itu membuat jantung kita dak dikduk gitu. Ya kan? Pernah gak rasanya gitu? Pernah kan? Kayak grogi kan? Kayak salting kan? Kayak ngambil minum, nyantek ngapain gitu kan, salting gitu. Itu dia, lalu merasa malu. Tapi juga senang gitu ya. Meskipun kita bilang, apaan sih lu, cie-cie apaan sih. Tapi senang kan? Senang karena dicie-ciein sama teman sekelas gitu. Terus galau juga, wah dia suka sama aku apa enggak ya gitu kan. Lalu mengalami namanya masa romantis. Masa dimana semua jadi indah. Ke sekolah semangat. Pernah gak sekolah semangat? Pernah ya? Karena ada yang suka kan? Datang ke gereja semangat gitu ya. Dandannya lebih lama begitu kan. Wah pokoknya harus wangi, harus rapi, harus kece. Rambutnya harus oke gitu. Coba kalau seandainya gak ada yang disukai. Biasa aja, berantakan, gak ada semangat. Itu masa romantis. Dan ini memang indah. Indah teman-teman, indah banget. Masa-masa awal tuh indah sekali gitu ya. Nah, tapi teman-teman hati-hati sama jebakan masa romantis. Karena ketika proses kimia itu bekerja, dan itu bisa lama loh prosesnya, kita akan merasa bahwa semuanya masuk akal. Bisalah dia berubah gitu ya. Misalkan kita udah dikasih tahu nih sama beberapa teman-teman nih, jangan sama dia deh. Dia udah punya red flag, tau gak red flag? Tahu ya setelah itu ya, bendera merah gitu kan. Kasar orangnya, suka marah-marah. Ntar kamu dipukulin lo, gitu kan. Ntar kamu dilis mobil lo gitu kan, bahaya. Wah dia suka bohong, dia suka main playboy, main cewek, dia suka main cowok gitu kan. Jangan deh sama dia. Terus kita bilang, enggak kok dia masih berubah. Nah itu tuh, masuk akal. Dan tidak berpikir panjang. Semuanya kayak bisa aja, bisa diatasi aja, bisa pokoknya bisalah diperjuangkan. Itu bikin orang akhirnya rela ngapain aja.
untuk menunjukkan rasa romantisnya yang dia sebut ini cintaku padamu. Aku cinta sama kamu, padahal sih mas baru kenalan sebulan gitu ya saudara, atau mungkin baru seumur jagung gitu kan. Kenapa? Masa romantis. Nah akhirnya teman-teman masa romantis itu bisa mengarah kepada nafsu yang tidak terkendali. Nafsu ini bisa berupa macam-macam ya. Bisa, kalian tahu gak sih istilah terselimur kan? Selimur itu bahasa Jawanya apa? Selimur, keselimur. Teralihkan itu kayak, ya teralihkan ya, kayak nggak lihat gitu loh, ya terdistract gitu ya, terselimurkan. Jadi kita bisa mengenal, nafsu itu kita bisa pikir, aku sedang rindu sama dia. Aku pengen ketemu dia nih, padahal sih ada modusnya kan, nafsu. Icip-icip tadi kan katanya, icip-icip. Terus, aku cinta sama dia gitu. Padahal sih ada nafsunya. Jadi tuh kita bisa kayak gak bisa berpikir dengan baik. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Saya tahu anak muda sekarang kan gairahnya tinggi-tingginya gitu kan. Kita bisa mengalami sebuah titik gairah yang kita gak sangka-sangka ketika berdua-duaan gitu kan. Hati-hati. Kalau kata orang tua dulu, jangan berduaan di tempat gelap. Nanti ada setan, betul ya. Pikir dengan baik teman-teman, jaga diri masing-masing. Jangan berpikir, gak apa-apa lah coba-coba. Jangan. Pikirkan baik-baik. Jauhkan dari nafsu maksiat. Jangan sampai setan menggoda, lalu hamil anak orang. Siapa yang tanggung jawab? Setan lagi. Enak aja. Kata setan, lu yang bikin gue kena marah gitu, gak bisa. Ya. Ayo, masih usia sekolah. Bayangin udah hamil, disuruh nikah, kerja apa? Akhirnya apa? Masa depan jadi berantakan. Kak, kan ada kondom, aman lah gak hamil. Oh iya? Beli kondom murahan. Gak mau yang mahal-mahal, yang murahan. Pas lagi gituan robek. Hamil, gimana coba? Yaudah deh kak, nabung beli yang mahal dikit. Karena keburu nafsu, lupa pakai kondom. Kak bisa dibuang di luar. Dibuang di luar, kena penyakit. AIDS, HIV. Kena penyakit, Raja Singa. Penisnya melepuh ke nanah. Vaginanya juga sama, melepuh ke nanah. Putih-putih semua. Itu karena penyakit. Jadi jaga diri kalian baik-baik. Masa mau sih ketika nanti menikah gitu ya. Bekas orang. Menikah tahu-tahu ya gak lagi sakral gitu teman-teman. Jaga. Hati-hati dengan nafsu itu teman-teman. Hati-hati dengan masa romantis. Jangan sampai kita jadi goblok gitu loh soal cinta. Pasti sih orang akan bodoh, tapi cobalah kita sadar gitu loh. Jangan. Karena itulah ketika kita dalam masa romantis, hati-hati. Pacaran tujuannya dangkal. Kenapa pacaran? Tadi ada yang bilang ya supaya happy-happy. Ada yang bilang ya supaya biar gak kesepian, ada yang mengerti saya, satu visi gitu ya. Biar dikira laku, ada bahan konten di sosmed, kan suka ada tuh ya sosmed kan. Lagi nonton berduaan, tiketnya foto berdua gitu kan. Sendalnya berdua gitu, pakai hoodie gitu. Apaan sih gitu kan, demi konten kan. Atau pura-pura ada yang bilang gitu kan. Cuma demi itu, supaya di profil IG-nya ada di tag cowoknya, ceweknya, minds gitu. Elah. Baru pacaran aja udah gitu ya. Gitu kan. Untuk happy-happy, ya supaya ada teman jalan, teman makan gitu. Biar gak kesepian. Ada yang sleep call tiap malam gitu-gitu. Ada yang video call, ada yang nyemangati. Biar ada yang manggil ayah bunda.
Allah, ada yang manggil Dedi, ada yang manggil Yangku gitu, Yangti gitu ya. Ada yang manggil Hani Bani, atau Say gitu. Jadi kalau cuma pacaran demi mencari itu, please pikir lagi. Nah, pacaran yang benar gimana? Nih teman-teman, jangan berdasarkan masa romantis. Karena masa romantis itu bisa habis. Ketika habis masa romantisnya, baru deh kita bisa mikir. Itu biasa terjadi ketika sudah pacaran setahun 2 tahun tuh mikir. Ini kemana arah tujuannya? Karena udah habis masa happy-happynya. Udah mikir soal masa depan, udah mikir realistis, udah mikir keadaan, udah mikir. Semua dipikir ulang. Kalau seandainya kita bilang itu romantis, gak bisa menjadi dasar bahwa dia jodohku, gak bisa. Karena itulah jatuh cinta, masa pacaran itu berarti langkah awal. Pacaran memang berawal dari jatuh cinta, betul. Tapi tidak berhenti di situ teman-teman. Tapi dilanjutkan dengan proses hubungan, komunikasi, saling kenal, saling tahu siapa keluarganya, gitu kan. Nggak ada ya pacaran backstreet teman-teman ya. Terbuka aja sama orang tua. Kenalin, mungkin kalau kita bilang, mah pacarku terlalu frontal, bilang aja, mah temanku gitu. Bisa kan? Pak temanku begitu. Kenalin dulu. Supaya apa? Kita tahu tujuanku pacaran, tujuanku punya cowok, punya cewek, ya pernikahan. Maka nanti ketika kita gebet orang nih ya, menggebet orang nih, yang cowok nih gebet cewek, yang cewek mungkin juga lirik-lirik gitu ya. Bayangin kalau somben dia jadi suamiku kayak gimana ya. Kalau besok dia jadi istriku kayak gimana ya. Bayangin ke sana. Bayangin supaya apa? Tahu tujuannya pernikahan. Karena itulah pacaran bukan romantis dasarnya, tapi cinta kasih kita. Karena sebagai orang Kristen, kita ke standarnya dari Tuhan yang ada di 1 Korintus 4 ayat 8. Apa itu? Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Di versi TB2. Kurang gede ya? Bisa nggak baca? Bisa ya? Yuk kita baca bareng-bareng, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini standarnya dalam pacaran. Sabar. Kalau belum waktunya sabar teman-teman. Sabar. Wah udah gak tahan nih. Nafsunya udah di ujung. Pergi, jangan dekat-dekat. Sabar, ada masa pernikahan nanti. Baik hati. Baik, tulus gitu ya, bukan cuma hanya modus saya, tulus gitu. Tulus untuk menjaga pacar kita, menjaga pasangan kita. Tidak cemburu artinya apa? Ada rasa percaya. Siapa di sini yang punya pacar harus 24 jam standby WA-nya? WA harus, dia angkat tangan lagi, WA harus dijawab terus. Di mana lagi nongkrong sama teman-teman, foto di mana nongkrongnya gitu. Di warung mana? Pap. Lagi pipis aku, pap. Saya gak percaya gitu ya. Gak gitu. Gak cemburu, saling percaya. Pergi sama temen, cowok cewek, cowok, siapa? Kenalin, ini temanku gitu. Oh ya udah, hati-hati ya. Percaya kan? Dan kita bisa jaga kepercayaannya. Tidak megahkan diri, tidak sombong. Artinya apa? Tidak lebih mengunggulkan, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ya.
tidak melakukan yang tidak sopan. Hormati dong pasangan kalian. Hormati tubuh pasangan kalian, hormati juga tubuh kalian sendiri. Tahu batasannya. Saya nggak usah ngomong ya, kayak misalkan, Kak boleh nggak ciuman, Kak boleh nggak pegangan tangan gitu ya. Ya kalau mau pegangan tangan karena sayang silahkan. Kalau mau ciuman di kening silahkan. Di bibir hati-hati. Minta izin. Boleh nggak cium bibir? Kalau tahu bahwa cium bibir itu bisa berujung pada nafsu, syirik dan syaitan gitu ya saudara. Selesai, sudah. Udah kecup aja. Gak usah pakai lain-lainnya. Udah selesai gitu. Ingat, jaga diri masing-masing. Tangan dijaga kalau pacaran. Jangan kemana-mana. Udah, tangan aja. Gak usah raba-raba yang lain. Yang cowok-cowok perhatiin ya. Jangan gatal tangannya. Yang cewek-cewek, jangan mau digerayangin. Pukul tangannya kalau bisa. Stop gitu ya. Harus jaga diri. Baik cowok, baik cewek, jaga diri. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tahu batasannya. Tidak mencari tadi ya, keuntungan diri sendiri. Ayo siapa suka modus. Dikit aja. Aku sayang kamu kok. Bullshit, omong kosong. Kalau pacarmu sayang sama kamu, dia nggak akan maksa kamu ngelakuin yang bukan hal-hal yang belum menikah gitu ya. Kayak ngelakuin ML gitu ya, kayak ngelakuin oke lah kita buka aja lah, kayak ngelakuin seks. Kayak ngelakuin hal-hal yang you know lah. Meraba-raba alat vital yang tidak pantas gitu ya, yang belum pantas, jangan. Nggak marah, artinya ada tadi ketenangan hati, tidak menyimpan kesalahan lain. Kalau ada salah, ya udah saling mengampuni, saling memaafkan. Dia nggak suka sama ketidakadilan, dia suka dengan kebenaran ketidakadilan. Ada kebenaran, dia menahan, ya artinya dia sabar, tahu tadi ya sabar itu ya. Percaya bahwa ini ada tujuannya. Dia berharap dengan baik dan juga menanggung semuanya. Berdua, pacaran kalau seandainya mau sukses berdua. Saling mengerti, ya, saling mendukung. Karena itulah teman-teman, pacaran tadi langkah awal dan dilanjutkan relasi yang bertumbuh. Bertumbuh. Ada perubahan gak ketika pacaran? Tadi yang pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Ada gak perubahan pacaran? Makin toksik atau makin bertumbuh kalian teman-teman? Ada gak rasa saling mengenal? Mengenal diri, ya. Ketika pacaran itu ngomongin apa? Ngomongin evaluasi. Kamu kenapa sih sekarang suka marah-marah? Oh iya, aku suka marah-marah ya. Iya dong, berubah dong. Itu. Jangan cuma pacaran cuma ngurusin kita kemana ya, yang fun ya gitu. Enggak, coba ngomong, ngobrol, saling kenal. Seperti apa sih kamu di rumahmu gitu ya. Seperti apa keluargamu. Itu pacaran yang saling mengenal. Saling jujur, terbuka. Terbuka. Bagaimana keadaan orang tuanya, orang tuaku rupanya belum kasih restu buat kamu. Terbuka aja masing-masing. Saling tadi ya menjaga tubuh, saling menghormati, saling evaluasi teman-teman. Saling bangun kesatuan cinta dalam Tuhan. Dalam iman kita. Nah karena itulah teman-teman, relasi yang bertujuan, pacaran itu relasi bertujuan, apa itu? Pernikahan kudus. Dalam Kristen, pernikahan kudus berarti apa? Komitmen seumur hidup. Kudus seperti khusus, ya, sakral dalam ibadah gereja. Ada pendeta yang memberikan berkat dari Tuhan, peneguhan dari Tuhan. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu prinsip gereja dalam pernikahan. Meskipun pada akhirnya ada juga pasangan yang bercerai suami istri, yaitu sebuah kesalahan. Meski mereka salah, bukan berarti kita akan ikuti kan? Enggak. Tidak boleh ada perceraian. Karena itu pilih. Nah, kan ada yang bilang nih, jodoh itu tangan kita apa tangan Tuhan? Nah, yo.
Jodoh tangan Tuhan atau tangan kita? Kalau tangan Tuhan, kau mau terima apa dari Tuhan? Apa mau terima semua dari Tuhan? Benar? Misalkan Tuhan menjodohkan kamu. Duh, jangan deh, malah jadi bullying ya. Dengan sosok cewek gitu ya. Yang kamu gak suka nih awalnya nih. Duh, kok gini ya? Mau terima? Bener? Bener ya? Ini luar biasa banget terima. Gimana? Jodoh dari Tuhan apa kita milih? Dua-duanya. Teman-teman, Tuhan kasih kita pilihan gak sih? Saat kita suka sama cewek, cowok, kita milih gak? Kita punya kriteria gak? Punya kan? Kalau jodoh dari Tuhan, kita gak bikin kriteria. Kita nunggu aja kapan ketemunya, gitu kan? Jadi jodoh di mana? Tuhan kasih kita kesempatan. Tuhan kasih kita ruang untuk bertemu dengan banyak orang. Tuhan kasih kita anugerah untuk bisa mencintai dan dicintai. Itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah apa? Memilih. Menggumuli dengan Tuhan. Karena Tuhan tuh gak kejam ya, kayak udahlah kamu sama kamu gitu. Jodoh dari Tuhan. Misalnya gitu kan. Tanpa ada pilihan. Loh, Tuhan gak bisa pilih, gak bisa. Ya kan? Gak adil kan? Gak adil. Tuhan kasih pertemukan. Kita milih, kita merenungkan. Kita minta hikmat. Ya apa enggak, ya apa enggak ya. Supaya apa? Kita belajar, berproses. Karena itu Tuhan gak pernah bikin manusia kayak robot. Ini sama kayak pertanyaan. Tuhan tahu Adam sama Hawa mau berdosa. Kenapa Tuhan gak langsung bertindak gitu kan? Karena Tuhan gak mau manusia itu menjadi gak belajar apa-apa. Mungkin ketika Tuhan melihat Adam sama Hawa tahu bahwa dia akan berdosa. Tuhan berharap mereka bisa milih yang baik. Tapi kan enggak akhirnya. Sama. Tuhan mau kita milih yang baik. Tuhan mau kita pikirkan dengan bijak dalam pacaran. Karena itu di GKI ketika orang mau menikah, gak langsung menikah ya. Oke silakan, gak gitu. Ada bina pranikah, ada percakapan dengan pendeta. Tujuannya apa sih? Memastikan kamu yakin gak sama dia. Sejauh mana kalian pacaran. Sejauh mana kalian mengenal. Ada restu gak gitu. Jadi betul-betul dipersiapkan teman-teman. Nah karena itulah ngomongin soal beda agama. Oke gini sekarang. Kalian percaya beda agama? Gimana dengan perbedaan iman tadi? Bisa gak handle-nya? Bisa. Oke silakan. Jalani. Beda prinsip. Beda kepercayaan. Misalkan. Bisa kok didialogkan? Ya oke. Sekarang dengan tujuan pernikahan, bisa gak menikah beda agama? Siap gak menikah beda iman? Ada yang siap, ada yang enggak. Restu orang tua gimana? Ada yang restuin, ada yang enggak juga. Gitu ya. Apakah semua sudah dipikirkan dengan baik-baik? Itu pertanyaannya. Ini baru pacaran ya. Nikah, oke. Kita mau nikah, beda agama. Gimana dengan proses hukum sipilnya? Kita tahu bahwa di Indonesia UU-nya ditolak. Tidak boleh menikah beda agama. Bisa Pak, kita perjuangkan di persidangan sipil. Oh silakan. Bisa sih, bisa. Ada yang berhasil. Oh bisa Pak, kita akan seperti Arisya Saleh sama Nia Zulkarnain pergi ke Australia gitu ya. Seperti, siapa lagi sih yang beda agama? Siapalah pokoknya Pak, kita ke Belanda, kita kemana, bisa kok Pak. Ya silakan. Tapi bukan cuma itu goalnya. Siap gak dengan agama anak-anak kita? Yang satu pengen bikin anaknya disunat, akikah gitu ya. Kita bilang apaan itu? Enggak ah. Kita mah harus sebuah gereja, baptis di gereja. Enggak bisa ah, yuk. Dapat lagi kan. Restu orang tua dan keluarga besar tadi, sekali lagi perlu itu. Bisa nggak bangun rumah tangga dengan perbedaan prinsip?
Ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Maka pertanyaannya adalah, saya nggak mau bilang boleh nggak boleh ya. Karena kita udah dewasa kan, udah punya jalan pikiran sendiri. Karena itu teman-teman, yuk pilihan tuh ada di tangan kalian. Bisa aja orang tua bilang, atau gereja bilang, nggak boleh beda agama. Di luar emang kita khawatir kan nggak tahu. Jadi pilihan ada di tangan kalian. Kalian yang jatuh cinta, kalian yang mengalami itu, maka pikir dengan baik-baik. Ingat, jangan sampai terjebak pada masa romantisme. Dengan matang, pertimbangkan baik-baik. Sama teman-teman, doakan. Doakan. Dan cari kehendak Tuhan. Misalkan sekarang nih, yang jomblo-jomblo nih belum punya pacar nih, doakan. Tuhan, saya mau pacaran dong. Siapa ya yang jadi pasangan hidupanku gitu. Doakan kalau memang Tuhan lihat kamu siap untuk pacaran, pasti kok dipertemukan. Tapi kalau seandainya kamu belum siap, ya Tuhan mau ngasih apa gitu ya. Sama kayak misalkan Tuhan mau dong mobil, kita masih umur 5 tahun. Apa Tuhan kasih nih mobil Ferrari gitu? Ya nggak mungkin. Tuhan akan kasih pada saat kita siap. Bagian jomblo ya. Bagi yang sudah punya pacar nih, seiman, doakan gumuli, Tuhan, apakah bisa ya ke arah pernikahan. Gumuli dalam doa. Jadi pacaran tuh doa bareng, jangan cuma sleep call yang gak jelas. Ajak doa bareng tiap malam. Bertumbuh bersama-sama dalam iman, ajak ke gereja, ajak ke persekutuan. Buat yang pacaran beda iman, doakan juga. Doakan bagaimana Tuhan dengan pergumulan saya dengan pacar saya yang beda iman. Doakan, minta kehendak Tuhan. Maka biarlah kita boleh betul-betul berjalan bukan dengan kehendak kita. Bukan dengan hikmat kita. Karena kita hidup di sebuah kehidupan yang sangat luas sekali dan penuh misteri kehidupan. Cuma Tuhan yang bisa nuntun kita. Maka mari kita pertimbangkan dengan baik. Mari kita minta hikmat dari Tuhan dan biarlah Tuhan yang menolong kehidupan kalian semua. Dan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mohon Tuhan dalam kehidupan dan juga pergumulan kami di masa remaja pemuda ini. Di masa kami mencari siapa diri kami. Masa di mana kami berjumpa dengan banyak orang. Masa di kami mengalami jatuh cinta, masa romantis. Tuhan tolong kami. Biarkan kami boleh terus menjaga diri dengan baik. Biarkan penyertaan dan tuntunan kuasa Roh Kudus yang seringkali mengarahkan kami dengar dengan baik dan kami ikuti dengan baik. Tolong kami Tuhan untuk bisa mendoakan, menggumuli setiap relasi-relasi kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa menemukan siapa yang tepat dengan bimbingan dari Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa menemukan komunitas pergaulan yang baik yang membuat kami bertumbuh dengan baik. Menemukan siapa diri kami dalam pimpinan Tuhan, dalam citra Tuhan. Maka ya Allah, pimpinlah masa remaja pemuda kami. Sehingga ini boleh menjadi masa kami bertumbuh, masa kami berproses dengan baik hingga pada akhirnya kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan nama Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.